Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilawati, SEMSC AKSIE, dan Ibu Rona Majida, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil project based learning kami, yaitu tentang analisis, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan pada PT Kimia Farma. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Deni Puspita Septiani dengan NPM akhir 025, lalu saya sendiri Repa Agustina dengan NPM akhir 037, lalu Adelia dengan NPM akhir 038, dan yang terakhir ada M. Tajali Nasrullah dengan NPM akhir 047. Tanpa berlama-lama lagi, kami mulai saja pemaparan materi Project Based Learning kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Adelia dengan NPM 231103138. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu mengenai profil perusahaan. Kimia Farma merupakan perusahaan industri pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1817. Nah, nama perusahaan ini sebelumnya yaitu NV Chemical Handel Rectam NCO. Berdasarkan kebijakan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, Indonesia melakukan pelaburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNFI diubah menjadi perseroan terbatas sehingga nama perusahaannya sekarang yaitu PT Kimia Farma Persero atau PT Kimia Farma Tbk. Nah, alamat pusat dari perusahaan ini yaitu berada di Jalan Veteran nomor 9 di Jakarta Pusat. Baik, selanjutnya yaitu ada visi dan misi perusahaan. Nah, PT Kimia Farma Tbk ini memiliki visi dan misi. Visinya antara lain menjadikan perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Kemudian visinya yaitu melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan jaringan distribusi, retail, serta layanan kesehatan, serta optimalisasi aset dan memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder dan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai struktur kepemilikan saham. Pada PT ini, pemerintah memegang posisi pertama kepemilikan saham yaitu sebesar 100%. Kemudian diikuti oleh PT Bio Farma dan Publik. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai overview kinerja keuangan perusahaan pada aset. Nah, pada laporan keuangan PT Kimia Farma tahun 2021 yaitu asetnya mencapai Rp17.229.101.040. Nah, jumlah ini banyak didominasi oleh aset tetapnya. Nah, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu jumlah asetnya mencapai Rp19.322.545. Nah, ini juga didominasi dari peningkatan aset tetap dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023 ternyata aset pada perusahaan ini mengalami penurunan yang cukup banyak yaitu sebesar Rp17.585.297.583. Hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya beban operasional pada perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Tajali Nasrullah dengan NPM akhir 047. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang overview kinerja keuangan. Nah, di sini ada liabilitas dan ekuitas PT Kimia Farma dari tahun 2021 hingga 2023. Liabilitas yang mencerminkan kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga mengalami peningkatan signifikan di tahun 2022 sebesar 11,794 triliun dibandingkan 11,339 triliun di tahun 2021. Namun di tahun 2023 total liabilitas mengalami penurunan menjadi 11,192 triliun. Kenaikan di tahun 2022 mungkin disebabkan oleh tambahan pinjaman atau utang usaha, sedangkan penurunan di tahun 2023 menandakan adanya pengurangan kewajiban perusahaan. Sementara itu, pada bagian ekuitas terjadi kenaikan tajam dari 5,899 triliun di tahun 2021 menjadi 8,2 triliun di tahun 2022.
yang menunjukkan peningkatan modal pemilik atau laba yang ditahan. Namun di tahun 2023 ekuitas turun ke angka 6,392 triliun yang dapat diakibatkan oleh penurunan laba bersih atau distribusi dividen yang lebih besar. Next. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Nah, di sini ada rasio likuiditas. Khususnya current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Pada tahun 2021, current ratio mencapai 1,10, menandakan posisi likuiditas yang sehat. Namun di tahun 2022, rasio ini menurun menjadi 1,07, menunjukkan perusahaan memiliki aset lancar yang lebih rendah atau kewajiban lancar yang meningkat. Di tahun 2023, rasio sedikit membaik ke angka 1,8, menandakan pemulihan kemampuan likuiditas. Meskipun rasio sempat menurun, angka di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban lancar. Penurunan dan kenaikan rasio bisa terjadi karena perubahan dalam kas, piutang, atau kewajiban lancar. Next. Selanjutnya ada rasio solvabilitas dan profitabilitas. Nah, pada slide ini terdapat dua analisa utama, yaitu rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Rasio solvabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang. Pada bagian debt to quality ratio atau DER, rasio menunjukkan penurunan dari 122,26% di tahun 2021 menjadi 117,92% di tahun 2022 dan turun kembali menjadi 117,68% di tahun 2023. Penurunan DER ini adalah indikator positif karena perusahaan semakin mengurangi ketergantungan pada utang untuk mendanai ekuitasnya. Sementara itu, debt to asset ratio relatif stabil di kisaran 54%, menunjukkan porsi utang terhadap total aset perusahaan masih berada di tingkat yang wajar. Sementara pada rasio profitabilitas, net profit margin memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualan. Di tahun 2021, perusahaan mencatat kerugian dengan net profit margin sebesar minus 2,75%. Namun di tahun 2022, perusahaan berhasil membalikan kondisi menjadi laba dengan rasio 1,96%. Sayangnya di tahun 2023, net profit margin kembali menurun menjadi 0,83%. Mungkin disebabkan oleh penurunan pendapatan, kenaikan biaya operasional atau beban bunga. Next ada konsep penyajian dan pengakuan laporan keuangan. Konsep penyajian laporan keuangan dalam slide ini didasarkan pada teori Kiesho dan standar akuntansi keuangan (SAK etap). Menurut Kiesho, penyajian laporan keuangan berkaitan dengan bagaimana informasi keuangan perusahaan diatur dan disampaikan secara sistematis agar dapat dipahami oleh pengguna laporan. Standar ini memastikan bahwa laporan yang disajikan dapat menggambarkan kinerja perusahaan secara transparan dan akuntabel. Sementara itu, penyajian laporan keuangan sesuai SAK etap bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menyusun dan menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak berkepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator. Hal ini bertujuan agar keputusan ekonomi dapat dibuat berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, pengungkapan laporan keuangan harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku untuk menjaga transparansi dan keandalan informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait penyajian laporan keuangan. Nah, dalam laporan posisi keuangan, PT Kimia Farma Tbk telah menyajikan gambaran komprehensif tentang kondisi keuangan dari tahun 2021 hingga tahun 2023, di mana informasi ini mencakup total aset, liabilitas, serta ekuitas yang dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan finansial perusahaan secara komparatif. Dan juga laporan ini telah mematuhi prinsip standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku. Selanjutnya ada pengungkapan laporan keuangan. Nah, PT Kimia Farma ini memastikan kepatuhan terhadap PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Dengan adanya amandemen ini, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi yang material dibandingkan dengan kebijakan yang hanya signifikan.
Hal ini bertujuan untuk memberikan transparansi yang akuntabilitas yang lebih baik untuk para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada implementasi PSAK 107, di mana implementasi PSAK 107 ini mengatur pengungkapan instrumen keuangan dengan tujuan memberikan transparansi terkait sifat, risiko, dan pengelolaan instrumen keuangan yang digunakan perusahaan. Di mana instrumen keuangan ini mencakup aset perusahaan, aset keuangan seperti piutang usaha, investasi, dan deposito, serta liabilitas keuangan seperti utang usaha. Untuk ruang lingkup PSAK 107 ini mencakup yang pertama ada jenis-jenis instrumen keuangan yang dimiliki. Kedua, ada risiko yang timbul dari instrumen keuangan seperti risiko kredit, likuiditas, dan juga pasar. Yang ketiga, pengelolaan risiko keuangan oleh perusahaan. Empat, pengukuran nilai wajar instrumen keuangan. Dan yang terakhir, pengaruh instrumen keuangan terhadap laporan laba rugi, ekuitas, dan arus kas. Untuk prinsip utama dalam PSAK 107 ini adalah pengungkapan informasi yang memadai agar pengguna laporan keuangan memahami pengaruh instrumen keuangan terhadap posisi keuangan dan juga kinerja perusahaan. Selanjutnya, implementasi PSAK 107 pada PT Kimia Farma. Sebagai perusahaan besar yang terlibat dalam berbagai transaksi keuangan, PT Kimia Farma ini menerapkan PSAK 107 dengan fokus pada yang pertama ada instrumen keuangan, yang kedua ada pengelola risiko, yang ketiga pengukuran nilai wajar, yang keempat ada dampak ke laporan keuangan, yang kelima ada kebijakan akuntansi. Untuk evaluasi kepatuhan terhadap PSAK 107 ini, PT Kimia Farma ini dapat memastikan kepatuhan tersebut melalui kelengkapan pengungkapan instrumen keuangan, pengukuran nilai wajar yang tepat, dan juga kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi terkait PSAK 107. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK 110, di mana PSAK 110 ini mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk entitas induk dan anak perusahaan. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi ini memberikan gambaran posisi keuangan, kinerja, dan juga arus kas grup perusahaan sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Untuk ruang lingkup PSAK 110 ini mencakup yang pertama ada entitas yang wajib konsolidasi, dua penggabungan laporan keuangan, yang ketiga kepentingan pengendali, dan yang terakhir ada metode akuisisi. Untuk prinsip utama dalam PSAK 110 ini memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada konsolidasi semua entitas anak, yang kedua penghapusan transaksi agar antar entitas, yang ketiga penerapan metode akuisisi, yang keempat pengungkapan kepentingan pengendali, dan kelima ada perubahan kepemilikan anak perusahaan. Untuk implementasi PSAK 110 ini, PT Kimia Farma menerapkan PSAK 110 dalam untuk mengidentifikasi entitas anak, proses konsolidasi, pengungkapan NCI, penerapan metode akuisisi, dan juga penyajian arus kas konsolidasian. Kemudian yang terakhir ada evaluasi kepatuhan terhadap PSAK 110. Nah, untuk mengevaluasi kepatuhan ini dapat memastikan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama ada konsolidasi yang tepat dari seluruh entitas anak, yang kedua ada eliminasi transaksi antar entitas, yang ketiga ada penyajian kepentingan dan pengendali secara transparan, yang terakhir ada penerapan metode akuisisi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai proyek besar learning kami. Nah, jadi di sini saya akan membahas implementasi PSAK 201. Jadi PSAK 201 adalah standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan entitas untuk memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Standar ini bertujuan membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan regulasi. Lalu ruang lingkup PSAK 201 mencakup pedoman penyusunan laporan keuangan secara umum, termasuk laporan laba rugi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Standar ini berlaku untuk semua entitas yang menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum.
Lalu prinsip utama dalam PSAK 201 yaitu informasi harus mencerminkan kondisi keuangan aktual perusahaan, format laporan harus seragam dari periode ke periode, lalu laporan disusun dengan asumsi perusahaan tetap beroperasi di masa depan, dan informasi signifikan harus dipisahkan dan disajikan dengan jelas, lalu laporan disusun minimal setahun sekali. Lalu implementasi PSAK 201 pada PT Kimia Farma Tbk yaitu penyajian laporan keuangan yang transparan dan relevan dengan kondisi perusahaan, lalu penggunaan prinsip konsistensi dalam format dan komponen laporan keuangan, lalu penyajian catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan secara rinci kebijakan aplikasi yang digunakan. Lalu evaluasi kepatuhan terhadap PSAK 201. PT Kimia Farma telah mematuhi sebagian besar ketentuan PSAK 201 seperti kepatuhan terhadap prinsip kelangsungan usaha, lalu transparansi dalam pelaporan komponen laporan keuangan, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal pengungkapan informasi tertentu yang lebih rinci dan relevan dengan kebutuhan pengguna laporan. Jadi di sini saya akan membahas implementasi PSAK 207. Jadi PSAK 207 adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur penyajian dan pengungkapan laporan arus kas secara lebih rinci. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui transparansi dalam penyajian informasi arus kas sehingga lebih relevan dan mudah dipahami oleh pengguna laporan. Ruang lingkup PSAK 207 berlaku untuk semua entitas yang diwajibkan menyusun laporan keuangan, baik entitas kecil maupun besar, tanpa memandang sektor atau industrinya. Standar ini mengatur pengungkapan yang lebih rinci atas aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan dalam laporan arus kas. Lalu prinsip utama dalam PSAK 207 adalah yang pertama ada menggambarkan arus kas yang berasal dari aktivitas inti perusahaan seperti penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, pembayaran kepada pemasok atau pembayaran gaji. Lalu ada menyajikan arus kas dari investasi aset tetap atau instrumen keuangan seperti pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi lainnya. Lalu yang ketiga ada menggambarkan arus kas yang berkaitan dengan sumber pendanaan perusahaan seperti penerbitan kas dari penerbitan saham atau pembayaran dividen. Lalu implementasi PSAK 207 yang pertama ada arus kas operasional seperti penerimaan dari penjualan obat dan alat kesehatan serta pembayaran kepada pemasok bahan baku. Yang kedua ada arus kas investasi yaitu termasuk pembelian aset tetap untuk mendukung pengembangan fasilitas produksi. Dan yang ketiga ada arus kas pendanaan yaitu meliputi penerbitan obligasi dan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Lalu evaluasi kepatuhan terhadap PSAK 207. Berdasarkan evaluasi, PT Kimia Farma Tbk telah mematuhi sebagian besar ketentuan PSAK 207, termasuk penyajian arus kas sesuai dengan kategori yang ditetapkan. Namun, masih ada peluang untuk meningkatkan kualitas pengungkapan, seperti penjelasan lebih rinci terkait metode penyajian yang digunakan dan pengaruhnya terhadap analisis keuangan. Lalu di sini saya akan membahas juga implementasi PSAK 232. PSAK 232 merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur penyajian instrumen keuangan dalam laporan keuangan. Tujuan utama dari PSAK 232 adalah memberikan pedoman bagi entitas dalam mengklasifikasikan dan menyajikan instrumen keuangan, baik sebagai aset keuangan, kewajiban keuangan, maupun ekuitas sesuai dengan substansi ekonomi dan peraturan yang berlaku. Ruang lingkup PSAK 232 berlaku untuk semua entitas yang memiliki instrumen keuangan, baik entitas yang bergerak di sektor publik maupun swasta. Lalu, implementasi PSAK 232 pada PT Kimia Farma Tbk, yaitu adalah PT Kimia Farma Tbk telah mengimplementasikan PSAK 232 untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya, seperti klasifikasi instrumen keuangan, yaitu perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangannya seperti utang, obligasi, piutang usaha, dan saham biasa sesuai dengan ketentuan PSAK 232. Lalu penyajian instrumen kompleks, yaitu instrumen keuangan yang kompleks seperti obligasi konversi disajikan secara terpisah antara komponen utang dan komponen ekuitas. Lalu ada pengungkapan tambahan, yaitu risiko kredit dan risiko nilai tukar. Dan yang terakhir ada evaluasi kepatuhan terhadap PSAK 232. Berdasarkan evaluasi, PT Kimia Farma Tbk telah mematuhi sebagian besar ketentuan dalam PSAK 232. Perusahaan telah menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan prinsip utama PSAK 232 termasuk klasifikasi dan penyajian yang sesuai. Namun ada peluang untuk meningkatkan kualitas pengungkapan seperti memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampak risiko keuangan terhadap laporan
keuangan perusahaan. Lalu kesimpulan, sebagai perusahaan farmasi tertua di Indonesia, PT Kimia Farma Tbk telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi standar penyajian dan penguapan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Implementasi PSAK 107, 110, 201, dan 232 menjadi bukti nyata komitmen perusahaan terhadap prinsip transparansi, relevansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangannya. Seluruh komponen utama laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan telah disusun dengan cermat mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Dari aspek kinerja keuangan, perusahaan menghadapi fluktuasi yang cukup signifikan dalam hal aset, liabilitas, dan ekuitas selama 3 tahun terakhir. Hal ini mencerminkan dinamika bisnis yang terus berkembang dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Baiklah, sekian pemaparan Project Based Learning kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.